Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat selalu. Yes. Kurang semangat. Ayo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat selalu. Yes. Nah, kita ketemu lagi hari ini Selasa 17 November tahun 2020. Tanggal berapa hari ini anak-anak? 17. Ya, tanggal 17. Bagus. Sebelum pembelajaran luring kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa, ayo silakan Sabrin dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, bagus. Anak-anak, karena sekarang masih dalam masa pandemi, banyak virus corona, anak-anak harus rajin mencuci tangan. Kalau pergi ke luar rumah harus memakai apa anak-anak? Masker, ya, harus menjaga jarak dari orang lain. Terus, kalau cuci tangannya, tempat cuci tangannya jauh, anak-anak bisa memakai apa? Nah, bagus, biar virus-virus dan kumannya mati. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi serta berolahraga secara teratur. Iya, bagus. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5 anak-anak. Tema 5 pahlawanku. Subtema 2 pahlawan kebanggaanku. Pembelajaran 3. Muatan pembelajarannya adalah IPA, PJOK, dan Bahasa Indonesia. Oh ya anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya anak-anak ya. Ya, bagus, bentar. Ayo berdiri anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bagus. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak membaca buku sebagai wujud gerakan literasi ya. Bukunya dibuka halaman 71. Yuk dibaca. Dibuka Arnes bukunya. Sudah selesai anak-anak?
Dan, ya, bagus. Oh iya anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah anak-anak melakukan percobaan tentang loop, pembuatan loop, anak-anak bisa menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, anak-anak bisa menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara rinci. Yang bahasa Indonesia, anak-anak nanti setelah membaca teks tentang Sultan Agung, anak-anak mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dengan benar. Setelah itu, anak-anak setelah menambah informasi yang ingin diketahui, anak-anak bisa mempresentasikannya melalui bahasa dan lisan dan tulisan. Tujuan yang PJOK, anak-anak dapat menjelaskan dua jenis cedera anak-anak, yaitu cedera luka dan cedera lepuh anak-anak. Paham? Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Sepertinya kok kurang semangat ya anak-anak ya. Nah, yuk silakan berdiri biar belajarnya tidak lemes anak-anak. Biar semangat, tepuk semangat. Semangat. Ya, perhatikan videonya ya anak-anak ya. Yuk. Ketemu lagi sama Ustazah Sahida nih. Anak-anak, ketika lampu sinar padam, kalian tidak dapat melihat benda-benda di sekeliling kalian. Tapi, ketika lampu menyala, kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Hal tersebut dikarenakan adanya sumber cahaya yaitu lampu. Ketika kita belajar apel atau berkemah, biasanya Ustazah meminta kalian untuk membawa lampu senter. Lampu senter merupakan sumber cahaya. Ketika kalian berada di sekitar api unggun, benda-benda juga terlihat jelas karena api unggun merupakan sumber cahaya. Pada siang hari kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Hal tersebut dikarenakan adanya cahaya matahari. Cahaya matahari juga merupakan sumber cahaya. Jadi yang dimaksud dengan sumber cahaya adalah benda-benda yang mampu menghasilkan cahaya sendiri. Cahaya sangat diperlukan bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dan mempraktekkan langsung alat yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya ini. Untuk lebih memahami sifat-sifat cahaya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ketika pagi hari, cahaya masuk ke rumah kalian. Dari manakah cahaya itu berasal? Ternyata cahaya tersebut berasal dari sinar matahari. Pada peristiwa di atas atau di bawah, berkat cahaya merambat lurus. Kenapa? Karena cahaya terdalam tembok, jadi kita tidak dapat melihat sumber cahaya tersebut, yaitu cahaya matahari. Berarti ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus. Berkat cahaya yang merambat lurus dapat kita lihat ketika matahari terbit dari bumi timur. Terlihat pemandangan yang sangat indah, bukan? Cahaya matahari masuk dari celah-celah gunung atau awan. Sinar matahari seperti garis-garis putih yang lurus. Sifat yang kedua, apakah kalian pernah melihat akuarium? Di dalamnya berisi banyak ikan. Kita bisa melihat isi dari akuarium tersebut karena cahaya mampu menembus kaca. Nah, kaca merupakan benda yang dapat ditembus cahaya atau yang disebut dengan benda bening. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut
benda gelap. Tahukah kamu apa itu bayang-bayang? Coba kalian berdiri di depan lampu. Apa yang terlihat? Kamu melihat daerah yang gelap yang bentuknya menyerupai tubuhmu. Daerah gelap inilah yang disebut dengan bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk karena berkas cahaya terhalang oleh tubuh kita. Cahaya tidak dapat menembus tubuh kita. Tubuh kita termasuk benda gelap. Ayo coba sebutkan benda-benda apa saja yang termasuk benda bening dan juga benda gelap. Jadi sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Sifat ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda di tempat yang terang karena benda menerima cahaya dari sumber cahaya. Kemudian benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita sehingga benda terlihat dengan jelas. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, lampu senter tersebut kita arahkan ke kaca, maka cahaya dari lampu senter itu akan memantul. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pernahkah kalian melihat kolam yang airnya jernih? Dapatkah kalian melihat dasar kolam? Dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembiasan. Apa sih pembiasan itu? Bagaimana pembiasan bisa terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, coba lihat yang dipraktekkan Ustazah ini ya. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil nampak lebih besar dan bengkok. Mengapa itu terjadi? Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda, maka cahaya tersebut mengalami pembiasan. Jadi seakan-akan benda itu bisa terlihat lebih besar atau lebih kecil, seperti patah atau bengkok. Nah, hal itu terjadi karena kedua zat memiliki kerapatan yang berbeda. Tentu kerapatan udara kan lebih rendah daripada kerapatan di air. Sifat yang kelima, cahaya putih terdiri atas berbagai warna. Nah, ini akan kita bahas pada minggu-minggu selanjutnya ya. Yang perlu kalian tahu pada sifat cahaya yang satu ini itu dibuktikan dengan adanya pelangi. Nah, anak-anak untuk lebih mengetahui dan memahami tentang sifat-sifat cahaya, hari ini kita akan membuat sesuatu. Membuat apa ya? Nah, sudah? Bagus videonya? Bagus? Ya. Tadi di video disebutkan ada berbagai sifat cahaya. Ada berapa tadi anak-anak? 5. Ada 5. Satu apa Mbak Elis tadi? Cahaya melambat kurus. Bagus. Yang kedua? Apa Dimas? Cahaya dapat mendampingi. Ya, pinter. Yang ketiga? Apa? Cahaya dapat dipantulkan. Ya, bagus sekali. Yang keempat? Cahaya dapat dibiaskan. Ya, pinter Mbak Saprin. Yang terakhir apa? Ayo siapa? Satria? Bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Nah, tadi juga sudah disebutkan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tadi cahaya yang dapat menembus benda bening. Bendanya tadi apa di contoh video? Kaca. Kaca apa tadi? Kaca? Akuarium. Nah, ikannya akan terlihat karena ditaruh dalam wadah yang bening. Nah, kelihatan ikannya sedang berenang. Nah, itu membuktikan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Untuk sifat-sifat yang selanjutnya bisa dipelajari lagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembiasan cahaya, yaitu kita akan membuat suatu proyek anak-anak, percobaan. Nah, anak-anak punya jam tangan?
Arloji, oh iya Mas Nabil. Jam tangan itu besar atau kecil anak-anak? Kecil. Nah, kalau rusak dibawa kemana? Misalkan tukang jam. Nah, tukang jam itu kalau membetulkan jam tangan anak-anak kan kecil, memerlukan alat bantu atau tidak? Ya, mereka bapak yang menservis jamnya Mas Nabil itu membutuhkan alat. Nah, alat itu untuk memperbesar komponen biar bisa dibetulkan. Kira-kira apa namanya anak-anak? Kaca pembesar. Oh iya, bagus. Bentar. Ya, loop atau kaca pembesar. Nah, ini alat ini biasanya digunakan oleh tukang servis jam untuk membantu pekerjaan mereka membetulkan jam tangan kita anak-anak. Biar tidak kesusahan, mereka menggunakan alat bantu namanya loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar ini digunakan untuk melihat objek yang kecil, biasanya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Ya, nanti kita membuat loopnya secara sederhana anak-anak. Nah, kita akan membuat loop sederhana. Nah, anak-anak nanti Bu Guru bagi menjadi dua kelompok, yang Elis dan teman-teman kelompok A, sedangkan Hibran dan teman-teman kelompok B. Nah, nanti ayo sekarang saja pindah ke tempat duduk yang di sini, ya, yang di sebelah selatan. Ayo, pensilnya di bawah, sama buku tulisnya. Kelompok A dan kelompok B. Ya, anak-anak. Alat dan bahannya apa saja? Satu, kantong plastik. Dilihat di itu ya. Yang kedua, air. Ya. Yang ketiga, kertas dengan tulisan yang kecil. Ya. Nanti langkah kerjanya ini anak-anak, ayo perhatikan. Pertama, nanti anak-anak isi kantong plastik dengan air separuh saja ya. Setelah itu diikat. Diikatnya yang kencang biar tidak tumpah. Setelah diikat, 3, letakkan kertas yang tulisannya kecil di bawah plastik yang berisi air yang dilihat, dibandingkan tulisannya bagaimana setelah didekatkan dengan air yang diisikan ke dalam plastik tadi. Bisa anak-anak? Ya, ayo. Nanti pengerjaannya selama 10 menit ya. Mulai sekarang dikerjakan. Ayo dibuka. Ya. Airnya dimasukkan 2 saja. Ya, yang plastik yang besar sama yang kecil gantian. Separuh airnya ya. Ya, dipegangi temannya, dibantu. Kurang ditambahi. Ya. Paruh ya, terus diikat memakai karet anak-anak. Ya, diikat. Bisa? Ya, diikat. Terus ditali. Ya, awas tumpah. Ya, terus diikat. Ya. Ya, ada kesulitan anak-anak? Ya, bagus. Awas tumpah ya. Ya. Kalau sudah diikat, sudah tidak menetes, sekarang bukunya disiapkan yang ada tulisannya kecil-kecil. Ya. Sudah apa belum? Ya, tidak apa-apa, pelan-pelan. Nanti aja. Sudah? Ya. Ambil yang tidak bocor anak-anak, cari yang rapat. Ya. Kertasnya disiapkan yang tulisannya kecil. Terus taruh plastik
itu yang ada airnya, di atasnya kertas kecil. Apa yang akan terlihat? Tampak kecil atau menjadi lebih besar anak-anak? Ya. Masing-masing mencoba ya. Ya, menjadi lebih besar. Nah, ini adalah loop sederhana. Bisa dibuat sendiri anak-anak. Ya, bagus. Ya. Ya. Pinter. Sudah? Ya, sekarang salah satu menulis di LKPD. Sebentar, saya ambilkan. Sudah ya, percobaannya sudah dilakukan. Sekarang menulis laporannya anak-anak. Nah, nanti anak-anak tuliskan nama percobaannya ya. Bentar. Ini nama percobaannya apa ya? Terus apa yang kedua? Tujuan percobaan. Alat-alatnya apa saja ditulis itu yang ada di meja. Terus langkah-langkahnya tulis secara lengkap. Terus nanti buat kesimpulannya. Apa kesimpulan dari percobaan yang anak-anak lakukan tadi? Bisa anak-anak? Nah, anak-anak nanti tuangkan dalam LKPD ini ya. Ya, pintar. Salah satu saja yang menulis. Ini tugas kelompok. Ditulis yang lengkap, yang rinci. Yang lain membantu. Tulis nama kelompoknya, anggotanya juga. Ya, kerjakan. Ayo yang lain membantu, bekerja sama. Siapa dulu? Kelompok A dulu atau kelompok B dulu? Oh iya, kelompok A dulu. Siapa yang mau maju? Elis, ya silakan. Ayo. Kelompok A, kelas 4. Anggota kelompok 1, Elis, 2, Dimas, 3, Agnes, 4, Fabian. Ya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat Perhatikan. sederhana. Tujuan percobaan membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat-alat 1, kantong plastik, 2, karet, 3, air. Langkah kerja 1, isi kantong plastik dengan air. 2, ikat kantong plastik. 3, letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. 5, ulangi dengan kantong plastik lebih besar atau lebih kecil. Kesimpulan dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan sederhana. Diulangi Mbak Elis kesimpulannya? Dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan sederhana. Oh ya, itu presentasi dari kelompok A. Tepuk tangan. Ya, bagus untuk Mbak Eli. Sekarang dilanjutkan kelompok B. Siapa yang mau wakili? Yang keras ya. Kelompok B. Nama kelompok 1, Hibran, 2, Satria, 3, Nabil, 4, Sabrina. Ya, bagus. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat loop sederhana. Tujuan percobaan untuk melihat benda kecil menjadi besar. Alat-alat plastik, bening, air, kertas dengan tulisan yang kecil. Langkah kerja, isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah plastik. Kesimpulan, hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan loop sederhana, membuktikan pembiasan cahaya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Nah, tadi laporannya namanya apa anak? Nama percobaannya? Pembuat. Nah, bagus. Membuat loop sederhana. Ada tujuan, alat-alatnya sudah betul, langkah kerjanya, kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya, nyoba dibaca sekali lagi Mbak Sabrin biar lebih ingat. Kesimpulannya saja. Kesimpulan, hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan loop sederhana, membuktikan pembiasan cahaya. Ya, pada dasarnya percobaan tadi
untuk melihat benda-benda yang kecil dengan menggunakan lup sederhana. Ini membuktikan sifat-sifat cahaya yang keberapa? Yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Atau kita belajar tentang pembiasan cahaya. Bagus. Nah, bagaimana belajar hari ini? Senang anak-anak? Senang. Nah, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, biar lebih semangat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan ke yang muatan bahasa Indonesia. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram anak-anak. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu anak-anak. Nah, selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, ini adalah tes tentang Sultan Agung. Nah, kita akan mencari informasi dari teks ini anak-anak. Coba di LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya dibuka anak-anak yang halaman kedua. Nah, di situ ada 2 kolom ya. Perhatikan. Sudah ketemu? Ya, bagus. Ini lembar kerja peserta didiknya. Yang ini, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Tulis. Misalnya apa? 1. Sultan Agung Raja Mataram. Lanjutkan sendiri ya. Nanti seperti tadi, setelah berdiskusi, jawabannya selesai, perwakilan maju ya. Gantian yang maju, jangan yang tadi terus ya. Membacakan hasil diskusinya. Ya, berdiskusi ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Agung? Ya, boleh ditulis di sini. Bapak maju. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kita tunggu kelompok B. Kelompok A sudah selesai. Ya, kurang sedikit. Dari sini boleh, dari sini juga boleh. Oh ya, di depan. Oh ya, nggak apa-apa. Baca ya. Apa soalnya dulu? Diulangi sebentar. Apa yang keras, Satria? Yang aku ketahui tentang Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang hidup pada masa Islam. Sultan Agung adalah Raja Mataram. Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Nama orang tua Sultan Agung, asal usul Sultan Agung, nama kerajaan Sultan Agung. Ya, bagus, tepuk tangan. Banyak ya tadi informasi yang diberikan. Sultan Agung adalah Raja Mataram. Sultan Agung seorang budayawan. Ternyata kelompoknya Satria, kelompok B kepingin tahu asal usulnya Sultan Agung. Ya, bagus. Sekarang kelompok A, siapa yang mau maju? Arnes, ya. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah seorang raja yang hidup di masa Islam. Ya. Raja Mataram. Sultan Agung memerintah tahun 1613 sampai 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung?
Ya, bagus, tepuk tangan. Kelompok A sudah menyampaikan informasi tentang Sultan Agung, tahun pemerintahnya tadi ya. Terus kelompoknya Arnes dan teman-teman kepingin tahu apa tadi anak-anak? Nama keluarganya Sultan Agung. Boleh. Kapan Sultan Agung dilahirkan? Nah, nanti kita cari informasinya. Bisa lewat internet atau mencari di perpustakaan. Oh ya, mencari di Google. Boleh. Nah, sekarang anak-anak itu sudah selesai. Sekarang kembali ke tempat duduknya. Yang satu-satu ya. Sekarang kita lanjutkan muatan yang selanjutnya, yang PJOK ya. Nah, kita akan belajar tentang cedera. Ada luka, ada lepuh. Nah, seperti apa luka itu anak-anak? Nah, seperti ini gambarnya luka. Nah, seperti terkena pisau. Nah, itu luka. Kalau lepuh seperti apa? Nah, seperti gambar yang ini. Ini lepuh. Misalnya ini ketika apa? Kenapa Arnes? Tangannya melepuh. Kenapa? Jatuh. Iya. Sudah sembuh sekarang? Belum. Sudah diobati? Ah, bagus. Ini luka lepuh. Biasanya Pak Bian, duduknya yang bagus. Ini biasanya ketika kita habis membantu ibu menggoreng ikan. Kan ikannya biasanya apa? Iya, meledak apa? Ya, mengenai tangan kita. Lama-lama dia akan melepuh. Nah, caranya bagaimana? Kalau luka yang lepuh nanti ya, pertama harus cuci tangan. Sebelum kita menyentuh luka atau membersihkan luka, kita harus mencuci tangan dulu biar kumannya tidak masuk ke dalam luka. Anak-anak memakai sabun, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian tekan area kulit yang terluka. Bersihkan luka dengan air yang bersih ya. Kemudian setelah bersih, oleskan krim atau salep antibiotik. Kemudian balut dengan perban. Ya, itu cara menangani luka. Nah, sekarang kalau lepuh anak-anak, beda nggak Bu luka sama lepuh penanganannya? Beda. Kalau mengatasi luka lepuh, kita dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Kemudian balut longgar, jangan dibalut yang kencang, nanti bisa sakit. Balut longgar dengan perban. Terus ini yang harus hati-hati anak-anak, jangan mengompres luka bakar atau luka lepuh dengan es. Karena apa? Dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Nah, bahaya ya. Jadi ketika kita mengalami luka atau lepuh harus ditangani dengan cara yang tepat. Kalau tidak malah memperburuk, iya, lukanya malah lebar, malah infeksi. Itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, tepuk semangat. Semangat. Ya. Sekarang tadi IPA-nya sudah. Apalagi tadi pelajarannya? Bahasa Indonesia sudah apa belum? Bahasa Indonesia? Sudah. PJOK sudah. Sekarang anak-anak mengerjakan lembar evaluasi. Nah, kerjakan ya. Soalnya ada 10 anak-anak. Nah, silakan dikerjakan. Beri tanda silang yang 2 isian. Ya, di pojok atas. Nama sama kelas. Ini Mas Nabil. Dikerjakan selama 15 menit ya. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran evaluasinya. Sulit tadi soalnya anak-anak? Oh, agak sulit ya, nggak apa-apa. Nanti Bu Guru koreksi ya. Nanti Bu Guru umumkan berapa nilainya. Nah, anak-anak tadi sudah banyak belajar tentang pembuatan loop sederhana. Bu Guru mau tanya sekarang sama Mas Nabil. Kalau memakai loop sederhana tadi, tulisan yang kecil kelihatan bagaimana Mas Nabil? Kelihatan lebih besar. Pinter Mbak Sabrin. Kira-kira percobaan yang tadi membuktikan apa? Sifat cahaya yang mana? Yes.
bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Bagus. Ulang ya. Semoga masih ingat. Ada berapa sifat cahaya, Fabian? 5. Bagus, ada 5. Terus, apalagi tadi? Boleh enggak kita menangani luka itu sembarangan, anak-anak? Tidak, harus dengan cara yang benar ya. Kalau tidak akan membahayakan diri kita sendiri. Terus tadi mencari informasi tentang Sultan Agung ya. Kita bisa mencari informasi dari membaca buku, mencari di internet, boleh juga mencari di perpustakaan. Nah, tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Semoga anak-anak tetap semangat meskipun sudah lemes anak-anak. Nah, tapi sudah selesai pembelajarannya ya. Hasilnya nanti guru beritahukan. Nah, sekarang karena sudah selesai, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku untuk PR di rumah ya anak-anak ya. Terus jangan lupa belajar. Sekarang dirapikan alat tulisnya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam kepadamu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, hati-hati ya pulangnya. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ya, silakan Elis, pulang dulu. Salam. Salam. Salam.